Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 15-1205 dengan mata kuliah kalkulus ingin menjelaskan materi tentang pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Rahayu Ningtyas dengan NIM 15230644. Dengan anggota kelompok saya yaitu Ezra Najwa, Tommy Sumihar, Nugroho Fatul Aziz, Raihano Garcia, Andika Eka, dan yang terakhir Muhammad Gio. Pertidaksamaan. Apa sih pertidaksamaan itu? Pertidaksamaan adalah pernyataan matematika yang menunjukkan bahwa dua ekspresi tidak sama atau memiliki hubungan yang tidak setara. Pertidaksamaan menggunakan tanda-tanda berikut. Yang pertama, kurang dari menunjukkan bahwa nilai di sebelah kiri lebih kecil daripada nilai di sebelah kanan. Yang kedua, lebih dari menunjukkan bahwa nilai di sebelah kiri lebih besar daripada nilai di sebelah kanan. Yang ketiga, kurang dari atau sama dengan menunjukkan bahwa nilai di sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan nilai di sebelah kanan. Yang keempat, lebih dari atau sama dengan menunjukkan bahwa nilai di sebelah kiri lebih besar atau sama dengan nilai di sebelah kanan. Dan yang terakhir, tidak sama dengan menunjukkan bahwa nilai di sebelah kiri tidak sama dengan nilai di sebelah kanan. Jenis-jenis pertidaksamaan. Pertidaksamaan memiliki beberapa jenis-jenis yaitu 1. Pertidaksamaan linear dengan bentuk umum AX plus B kurang dari atau sama dengan C atau AX plus B lebih dari atau sama dengan C. Yang kedua, pertidaksamaan kuadrat dengan bentuk umum AX pangkat 2 plus BX plus C kurang dari atau sama dengan 0 atau AX pangkat 2 plus BX plus C lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga yaitu pertidaksamaan rasional melibatkan pecahan di mana pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional yaitu yang pertama ada P dalam kurung X per Q dalam kurung X kurang dari atau sama dengan 0. Yang kedua ada P dalam kurung X per Q dalam kurung X lebih dari atau sama dengan 0. P dalam kurung X per Q dalam kurung X lebih dari 0. Dan yang terakhir, P dalam kurung X per Q dalam kurung X lebih kecil 0. Di mana P dalam kurung X dan Q dalam kurung X adalah polinomial. Dan yang terakhir ada pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional melibatkan akar atau bentuk-bentuk radikal. Dengan bentuk umum pertidaksamaan ini adalah akar F dalam kurung X kurang dari atau sama dengan G dalam kurung X atau akar F dalam kurung X lebih dari atau sama dengan G dalam kurung X. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Gio. Halo semuanya, nama saya Muhammad Gio Ramadan dan saya hari ini akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah kalimat yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini kita punya contoh soal, yaitu sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian diarsir seperti tampak pada gambar adalah. Di sini kita punya 4 titik, 2 titik horizontal dan 2 titik vertikal. Di sini di sumbu Y-nya ada titik 4 yang kita baca 0,4. Lalu di sini juga ada titik 5 yang kita baca 0,5. Di sini ada titik 4 yang kita baca 4,0 dan di sini ada titik 6 yang kita baca 6,0. Oke, gimana cara mengerjakannya? Dengan cara Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Pertama, kita akan menghitung garis ini, yaitu 0,5 dan 4,0. Jadi, pertama kita substitusi. Anggap 0 ini adalah X1, ini Y1,
ini X2, ini Y2. Lalu akan menjadi seperti ini. Y min 5 per 0 min 5 sama dengan X min 0 per 4 min 0. Kita kali silang di sini, yaitu menjadi 4Y min 20 sama dengan min 5X. Lalu kita pindah ruas menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Kita hitung garis yang satunya lagi, yaitu garis 0,4 dan 6,0. Di sini seperti yang tadi, ini tetap menjadi Y min 4 per 0 min 4 sama dengan X min 0 per 6 min 0. Kita kali silang lagi menjadi 6Y min 24 sama dengan min 4X. Kita pindah ruas lagi seperti yang tadi, menjadi 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Lalu bagaimana cara mendapatkan tanda? Dengan cara di sini 5X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Lebih besar sama dengannya dari mana? Kita lihat dari garis tersebut. Di sini garisnya menunjuk ke arah 6. Jadi 6-nya kita substitusi ke X. 5 dikali 6 sama dengan 30. 30 itu lebih besar dari 20. Terus kenapa sama dengan? Karena di sini garis tegak. Jadi harus menggunakan sama dengan. Makanya 5X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Lalu kalau yang satunya lagi, 4X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 24. Dari mana? Kita lihat 4 yang sini kita substitusi ke X. 4 dikali 4 itu 16. 16 itu lebih kecil daripada 24. Makanya jadi 4X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 24. Lalu X lebih besar dari 0, dia lebih besar sama dengan dari 0. Dari mana? Karena di sini semuanya tidak ada yang minus. Makanya lebih besar dari 0 semua. Jadi hasil yang kita dapat adalah 4X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 24, 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20, X lebih besar dari 0, Y lebih besar sama dengan dari 0. Segini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehano Garcia. Saya dari kelompok 3. NIM saya adalah 15230745. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketidaksamaan kuadrat. Apa sih ketidaksamaan kuadrat itu? Ketidaksamaan kuadrat adalah suatu ketidaksamaan yang memuat variabel kuadrat. Bentuk umum ketidaksamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih kecil sama dengan 0 atau ax kuadrat plus bx plus c lebih besar sama dengan 0. Yang dimana a, b, dan c ini adalah konstanta. Nah, di sini saya memiliki satu contoh soal sederhana dari ketidaksamaan kuadrat. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat untuk mencari penyelesaian dari ketidaksamaan kuadrat, nanti kita akan membuat garis bilangan. Nah, pada garis bilangan itu terdapat dua jenis bulatan. Yang pertama, bulatan penuh. Digunakan ketika tanda pada ketidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Dan yang kedua adalah bulatan kosong. Digunakan ketika tanda ketidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar saja. Pada soal ini diberikan ketidaksamaan x kuadrat min 5x min 14 lebih kecil sama dengan 0. Untuk mencari penyelesaiannya, kita akan tetapkan terlebih dahulu x kuadrat min 5x min 14-nya.
kita akan cari dua buah bilangan. Ketika dikalikan hasilnya adalah min 14, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 5. Kedua bilangan itu adalah min 7 dan 2. Min 7 dikali 2 hasilnya min 14, dan min 7 ditambah 2 hasilnya min 5. Sehingga pemfaktorannya menjadi X min 7 dikali X plus 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari nilai-nilai pembuat nolnya. Caranya, kita akan sama dengan 0 untuk masing-masing faktor. Yang pertama, kita punya X min 7 sama dengan 0, maka X-nya adalah 7. Yang kedua, kita punya X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 2. Selanjutnya, jika dibuat garis bilangan integralnya akan jadi seperti ini. Sehingga himpunan pengelakaian dari soal ini adalah X di mana min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7. Di sini kita gunakan tanda lebih kecil sama dengan karena min 2 dan 7 menggunakan bilangan penuh. Untuk materi selanjutnya yaitu materi ketidaksamaan rasional akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Eka Suwandi dari kelas 15 2B05 NIM 15230793. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pertidaksamaan rasional beserta contoh dari pertidaksamaan rasional tersebut. Jadi untuk pertama, pertidaksamaan rasional itu adalah bentuk pertidaksamaan yang berupa pecahan dari variabel di bagian pembilang dan penyebut atau penyebutnya saja. Itulah mengapa pertidaksamaan ini umumnya membuat fungsi rasional fx dan gx. Oleh karena itu, pertidaksamaan maka akan berlaku tanda kurang, lebih, kurang sama, dan lebih sama beserta garis bilangannya. Di sini saya akan memberikan contoh soal dari pertidaksamaan rasional. Contoh soal yang pertama itu adalah 3x dikurang 6 per x tambah 4. Yaitu tandanya ke kanan, lebih dari 0. Cara penyelesaian itu adalah kita harus mencari namanya 0 pembilangannya dulu, yaitu 3x dikurang 6. Jadi 3x negatif 6 sama dengan 0. Lalu ditarik ke bawah, 3x sama dengan negatif 6 dipindah ruaskan menjadi 6. Lalu x sama dengan 6 dibagi 3, yaitu adalah 2. Kemudian kita akan mencari yang namanya 0 penyebut yang bawah ini. Jadi x ditambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Karena 4 dipindah ruaskan menjadi negatif 4. Kemudian kita akan mencari yang namanya bilangan, garis bilangan, yaitu negatif 4 ditaruh di kiri, positif 2 taruh di kanan. Karena x-nya ada 2. Ya, x-nya ada 2, jadi bulatannya ada 2. Tapi kosong, tidak diisi. Lalu, untuk mencari nilai ini, negatif ini, gampang, hanya perlu mengganti x menjadi 0, yaitu 3 dikali 0, yaitu adalah 0 dikurang 6. Lalu, 0 ditambah 4, jadi ya negatif dibagi positif, yaitu adalah negatif. Negatifnya taruh di sini. Kemudian, karena tandanya ke kanan, jadi tarikan arsirnya itu ke positif. Karena positifnya di kiri dan kanan. Jadi ininya terpisah, tidak terhubung. Nah, untuk mencari himpunannya seperti ini. Himpunannya itu adalah x, di mana yaitu x kurang dari atau kurang negatif 4. Atau karena di sini terpisah jadi atau itu x lebih dari 2 x elemen bilangan real. Ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu adalah seperti ini. Yaitu x dikurang 1 per x tambah 6. Tandanya ke kiri ya. Kemudian untuk mencari pembuatan 0 bilangannya sama, yaitu x jadi negatif 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Karena negatif 1 dipindah ruaskan menjadi positif 1. Kemudian penyebutnya sama, x tambah 6 sama dengan 0, x
6 positif jadi negatif 6. Kemudian ini adalah garis bilangannya, yaitu karena X ada 2 juga, jadi di sini 2 bulatannya. Kemudian negatif 6 ditaruh di kiri, positif 1 taruh di kanan. Untuk mencari negatifnya juga sama, yaitu adalah bilang X ini diganti jadi 0. Yaitu 0 dikurang 1, X ditambah 6. Jadi negatif. Dibagi positif, negatif. Di sini harusnya negatif. Kemudian, karena tarikannya ke kiri, jadi garis asyirnya itu ke negatif. Karena negatifnya di tengah, jadi dari 6, negatif 6, arsira ke negatif, 1, arsira ke negatif. Kemudian kiri kanannya positif. Kemudian ini adalah himpunan penyelesaiannya, di mana X di mana, yaitu X-nya karena terhubung, X-nya taruh tengah. Jadi X, karena di sini arsira ke kanan, jadi X lebih dari negatif 6. Kemudian, X kurang dari, karena ini ke kiri, jadi kurang dari 1, X elemen bilangan real. Seperti ini, untuk contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang ketiga ini berbeda, karena di sini ada sama, dan bilangan ini bukan 0. Seharusnya di sini itu adalah 0. Jadi cara penyelesaiannya kita harus mengubah dulu menjadi 0, yaitu adalah 2X tambah 1, X dikurang 3, dan 1 ini dirubah atau dipindah ruaskan menjadi negatif 1. Jadi negatif 1 seperti ini. Lalu kemudian kurang sama 0. Kemudian 2X tambah 1 ini dipindahkan ke bawah. Lalu 1 ini dikalikan dengan yang bawah ini. 1 dikali X dikurang 3, yaitu X kurang 3. Jadi 2X tambah 1 kurang X kurang 3. X kurang 3-nya ini dipindahkan ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai ini, yang X tambah 4 ini adalah 2 dikurang X, yaitu 1X. Tapi ditulis X saja. Kemudian untuk 4-nya ini adalah 1 dikurang negatif 3, jadi 4 per X dikurang 3. Lalu di sininya akan 0. Baru setelah mendapatkan ini, kita bisa mencari pembilangan 0 ya. Untuk pembilangan 0-nya seperti ini, yaitu X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan jadi negatif 4. Terus ini 0 penyebutnya, X dikurang X negatif 1 sama dengan 0. X negatif 1 dipindah ruaskan jadi positif 3. Ini untuk garis bilangannya berbeda dari yang lain. Karena di sini ada samanya, jadi diisi. Nah, diisinya itu di bagian 0 pembilang, karena 0 penyebut itu harus kosong, tidak diisi apa-apa. Jadi, negatif 4 taruh di kiri, positif 3 di kanan, kemudian mencari negatif ininya bukan di sebelah sini, tapi hasil yang sudah diubah di sini. Jadi, X-nya diganti menjadi 0. 0 tambah 1, 0 tambah 4, 0 kurang 3, positif dibagi negatif, negatif. Kemudian X-nya juga 2, jadi disimbol tanda 2. Karena tandanya ke kiri, jadi ya sama yang seperti ini. Arsirannya itu ke negatif. Kemudian ini adalah himpunan penyelesaiannya, yaitu HP sama dengan X, di mana terhubung jadi X di tengah. Lalu X tarikannya ke kanan, jadi X lebih dari sama negatif 4. Lalu X kurang ini ke kiri, jadi X kurang 3. Sama dengan X, elemen bilangan real. Seperti ini adalah contoh dari soal pertidaksamaan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Sumeha. Saya di sini ingin menjelaskan materi dari pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan yang mengandung bentuk akar disebut sebagai pertidaksamaan irasional. Nah, bentuk-bentuknya itu kayak gimana aja sih? Seperti di dalam slide ini. Jadi akar fx lebih kecil, koma lebih besar, seharusnya ini lebih besar, koma lebih kecil sama, koma lebih besar sama. Nah, dx dapat dikerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, namun ada syaratnya nih yang perlu ditambahkan jika
dikuadratkan, yaitu fx, diingat ya, fx lebih besar sama 0 dan gx lebih besar sama 0. Nah, kita next slide ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal dari akar 3x min 6 pangkat 2 lebih besar 3 pangkat 2. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya? Jadi kita lihat di sini ya. Nah, 3x min 6. Nah, kita padakan, kita turunkan 3x min 6. Nah, 9-nya dapat dari mana? 9-nya dapat 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu 9-nya kita turun di sini. Min 6-nya ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadi plus 9 tambah 6. Lalu setelah kita jumlahkan hasilnya 15. Dan 15 ini dibagi sama 3. Jadi 15 per 3. Hasil dari 15 per 3 itu apa? 5. Betul ya. Lalu di sini X sama lebih besar 5. Lebih besar dari 5. Kalau kita lihat di sini grafiknya, kita buat garis lurus dulu. Nah, 5 itu kan bisa diingat-ingat teman-teman. Kalau lebih besar sama lebih besar dari dan lebih besar saja, lebih besar sama dan lebih besar saja itu beda. Kalau misalkan lebih besar saja itu bilang apa maksudnya? Bentuknya bulatnya ini itu tidak sepenuhnya kecoret atau tidak sepenuhnya berasir. Jadi itu ini kosong, bentuknya kosong bulatannya. Nah, kita tarik garis ke atas karena ini lebih besar saja, kita tarik ke kanan. Kalau misalkan ini lebih kecil, kita tarik ke kiri. Sama aja lebih besar dari juga tarik ke kiri. Lalu syarat keduanya itu 3x min 6. Harus kalau lebih besar itu harus lebih kecil dari 0. Nah, baru min 6-nya itu dapat dari mana? Min 6-nya itu pindah ruas ke sini, jadi plus 6. 3x diturunin. Jadi seperti sama kayak tadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kalau dari tadi kan ini kan beda nih, lebih besar saja. Nah, ini lebih besar dari, kalau lebih besar dari ini, nah, kalau misalkan kita harus diurutkan ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Gak boleh 2-nya ditaruh di sini. Nah, 2-nya karena ini lebih besar dari, kita tarik ke atas, kita arsir ke kanan. Karena ini lebih besar dari ya. Lalu kalau kita lihat di grafik ini, kenapa bisa ada 5 di sini? Ya, saya akan jelaskan. 5-nya itu dari, kalau kalian lihat kan di sini kan daerah yang dihasilkan 5 di sini dan 2 di sini. Nah, daerah mana aja yang dari ke atas sama ini yang diarsir? Daerah sini sama sini kan? Di sini enggak kan? Karena daerah sini sama 5-nya ini sama daerah 2-nya di sini diarsir, kita tarik garis lurus. Dari garis lurus di sini. Karena ini lebih besar, jadi kita ke kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya itu mudah saja. Jadi X, karena ini X-nya lebih besar dari 5 dan X-nya bilangan dari R. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Fatul Aziz dari kelas 15 2B05. NIM 15230381. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi studi kasus 1,
yaitu menentukan tinggi maksimum bangunan dengan batasan biaya menggunakan pertidaksamaan. Pertama, ada latar belakang, yaitu sebuah perusahaan konstruksi ingin membangun sebuah gedung bertingkat. Mereka memiliki dana terbatas untuk proyek ini dan ingin memaksimalkan tinggi gedung yang dapat dibangun dengan dana tersebut. Tinggi gedung akan ditentukan oleh tinggi setiap lantainya yang diasumsikan sama, yaitu 4 meter. Untuk persoalannya yaitu jika biaya per lantainya adalah 500 juta dan total dana yang tersedia adalah 4 miliar, berapakah tinggi maksimum gedung yang dapat dibangun dengan dana tersebut? Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan jumlah lantai yang kita simbolkan dengan X yang bisa dibangun dengan dana yang tersedia. Di sini diketahui tinggi setiap lantainya sama dengan 4 meter, biaya per lantainya sama dengan 500 juta, dan total dana tersedia sama dengan 4 miliar. 4 miliar ini kita rubah saja menjadi 4.000 agar mudah dihitungnya. 500 dikali X kurang dari 4.000. 500 ini sama dengan biaya per lantai, X ini sama dengan jumlah lantai, 4.000 sama dengan total dana tersedia. Sama dengan X kurang dari 4.000 per 5.000. Sama dengan X kurang dari 8. Untuk garis bilangannya bisa digambarkan seperti ini. 8 menuju min tak hingga. Atau notasinya kita bisa tulis seperti ini. Min tak hingga, 8. Jadi jumlah lantai yang dapat dibangun dengan dana 4 miliar adalah 8 lantai. Sehingga tinggi maksimum gedung sama dengan 8, yaitu 8 lantai dikali 4, yaitu 4 meter tinggi per lantainya, sama dengan 32 meter. Sehingga tinggi maksimum gedung yang dapat dibangun dengan dana 4 miliar adalah 32 meter. Baik, selanjutnya ada manfaat, yaitu studi kasus ini dapat membantu memahami konsep pertidaksamaan, lalu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian dapat mengembangkan pemikiran kritis, dan yang terakhir dapat melihat aplikasi matematika dalam kehidupan nyata. Untuk kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bagaimana pertidaksamaan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam kehidupan nyata dengan memahami konsep pertidaksamaan kuadrat dan teknik penyelesaiannya. Kita dapat memodelkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan nilai maksimum dan atau minimum. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait studi kasus pertidaksamaan kuadrat. Persoalannya, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi produk X sebanyak minus 22.400 min 1.500X plus 100X kuadrat per jam. Jika target produksi yang harus diproduksi sebanyak 1.000X, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk melebihi target yang ditentukan? Pembahasannya, sini kita mempunyai dua data, yaitu jumlah produksi dan target produksi. Jumlah produksinya kita buat di sini 100x kuadrat minus 1500x minus 22.400 dan target produksinya adalah 1000x. Untuk mencapai atau melebihi target produksi, maka jumlah produksi harus lebih besar dari target produksi. Jadi di sini kita tulis 100x kuadrat minus 1500x minus 22.400 lebih besar dari 1000x. Lalu kita pindahkan 1000x ke ruas kanan, ke ruas kiri, dan ruas kanan diganti dengan 0.
Di sini kita dapatkan 100x kuadrat minus 1500x minus 1000x minus 22.400. Lalu kita hitung yang dapat dihitung di sini minus 1500 dan minus 1000. Kita dapatkan nilai 100x kuadrat minus 2500x minus 22.400 lebih besar dari 0. Lalu kita bisa membagi semuanya dengan 100. Lalu didapatkan nilai x kuadrat minus 25x minus 224 lebih dari 0. Lalu kita akarkan, kita faktorkan menjadi x plus 7 dikali x minus 32. Lalu kita dapatkan x sama dengan minus 7 dan x sama dengan 32. Lalu di sini kita buat grafiknya dan kita uji dengan 0. Jika dimasukkan nilai 0 ke dalam x, maka didapatkan hasilnya adalah minus 224. Sini karena kita jadi nilai 0 di sini adalah minus. Karena kita ingin mencari lebih dari 0, makanya di sini nilainya adalah lebih dari 32 atau minus kurang dari minus 7. Karena kan yang dicari merupakan berapa lama waktu yang dibutuhkan, minus 7 menjadi tidak valid. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi melebihi target yang ditentukan adalah lebih dari 32 jam. Itulah pembahasan studi kasus ketidaksamaan kuadrat.